Ikuti terus ya, jangan lupa nih seperti biasa kakak selalu bilang, jangan di skip, ikutin dari awal sampai akhir. Oke deh, Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Ya, kabar kalian, kabar Ina, kabar kakak guru sekolah minggu semua baik. Dan semua itu adalah berkat kasih dan pertolongan Tuhan kepada kita hingga pada saat ini. Baik adik-adik sekolah minggu, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan kita yang sudah begitu luar biasa baik, kita mau beribadah pada hari ini. Kita akan beribadah sekolah minggu online. Apakah adik-adik sekolah minggu sudah siap? Baik, kalau sudah siap semua, coba dicek lagi. Sudahkah adik-adik berpakaian yang rapi? Sudahkah menyiapkan Alkitabnya dan alat-alat tulisnya? Baik, kalau sudah siap semuanya, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa, Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Amin. Selanjutnya ibadah akan dilanjutkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Berjumpa kembali dengan kita guru-guru sekolah minggu dalam ibadah online ya hari Minggu. Sekarang hari Minggu, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Sudah dong. Yuk kita berdiri, kita awali ibadah ini dengan penuh semangat, penuh sukacita. Kita bersuka di dalam Tuhan. Mari nyanyikan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan pada hari ini, sehingga kami di rumah dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan yang baik, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan juga berkati Abang Kevin yang akan membawakan firman Tuhan hari ini, agar Abang Kevin dapat menyampaikan kepada adik-adik dengan sempurna dan adik-adik juga dapat mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa, di atas segala itu Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, haleluya, amin. Amin, terima kasih Kak Vero. Sekarang aku tanya dulu ya, Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Apa kabar hari ini? Dahsyat, Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi dong, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk kita berdiri supaya lebih semangat lagi ya, supaya nggak males-malesan lagi di rumah ya. Walaupun kita masih di rumah, tapi kita tetap semangat ya. Kita mau punya kerinduan untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Sambil surat kali ya, Kak, ya. Ada gerakannya dong. Ada gerakannya. Oke. Biarpun gunung-gunung beranjak, katakan. Biarpun gunung-gunung beranjak, goyang bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih sayangmu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih sayangmu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan demikian apa? Demikianlah firman Tuhan yang mengatakan lagi dari awal. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak. Biarkan gunung beranjak, biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak. Jangan kembali, takkan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Boleh tepuk tangan untuk adik-adik semua. Tuhan. Oke adik-adik, jangan duduk dulu, ayo. Tadi di lirik lagunya apa? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Itu seperti apa tadi? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengasihi kita semua. Nah, adik-adik kalau tahu firman Tuhan itu berarti harus ngapain sih? Tahu firmannya itu dari apa? Dari apa? Alkitab dong, Dari Kak. kitab suci ya, dari Iya, dari Alkitab. Benar, berarti kita harus Sering membaca sering kitab membaca Iya, kitab suci, sering membaca Alkitabnya. Apakah harus hari Minggu doang aja pas ibadah? Ya enggak dong. Enggak lah ya. Saat teduh. Saat teduh setiap, berarti harus Setiap setiap hari. setiap hari. Nah makanya nih kayak kan nggak ada lagunya. Nggak ada ya, Kak, ya? Ada lagunya baca kitab suci. Selain baca kitab suci harus apa juga? Doa tiap hari Doa. juga Nah, dong. setiap hari juga. Jadi doa itu setiap hari. Berarti baca kitab suci juga harus setiap hari adik-adik ya. Yuk, biar mengingat kita lagi, kita berdiri ya, masih berdiri. Kita bernyanyi satu buah lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap baca lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu,
kita, yaitu ada Elizabeth, ada Septiana, dan ada Juan Hutapea. Selamat menyaksikan. Tidur suaranya, udah sekarang kedengaran.
Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Abang Kevin, yang akan menyampaikan sharing pada hari ini, di hari Minggu, di tanggal 16 Mei 2021, yang berjudul temanya adalah doa bersama. Adik-adik, sebelum kita melakukan sharing ini, mari kita berdoa dalam doa ya. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang Kau berikan, atas karunia yang Kau berikan Tuhan, karena pada hari Minggu ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama walaupun hanya melalui media online. Tuhan, kiranya Kamu berkati Tuhan atas sharing ini Tuhan, menjadi berkat, menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Tuhan juga memberkati bagi setiap murid-murid sekolah minggu, setiap anak-anak sekolah minggu HKI Bekasi Kota Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami yang manusia dipenuhi dosa Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, tema kita pada hari ini adalah doa bersama yang terdapat di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14, yang di sini terdapat rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan diserta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, adik-adik, di sini aku mau tanya, siapa yang di sini apa sih doa itu? Ayo. Doa adalah doa itu sama seperti nafas kehidupan, ya, nafas kehidupan, dan diwajibkan berkomunikasi kepada Tuhan dengan tekun dan sungguh-sungguh, ya. Jadi dalam kata lain, doa itu merupakan cara kita berkomunikasi, cara kita berbicara, cara kita cerita maupun curhat dengan Tuhan. Di sini siapa yang pernah berbicara dengan Tuhan? Kalau ada yang pernah berbicara Tuhan, pasti adik-adik sudah tahu, ya. Bagaimana sih caranya? Pasti dengan cara sikap kita dalam berdoa, ya. Adik-adik, sikap kita dalam doa itu yaitu adalah lipat tangan, tundukkan kepala, dan menutup mata. Sama kayak seperti lagu lipat tangan, ya. Tundukkan kepala, tutup mata, dan berdoa, ya. Lalu kita ungkapkan isi hati kita dengan Tuhan. Di sini siapa yang sering berdoa sama mamanya, sama bapaknya, sama kakak, atau yang punya adik-adiknya di rumah? Saya harap adik-adik pasti pernah melakukan doa bersama, entah itu melalui doa makan, melalui doa sebelum berpergian, ya, maupun di waktu di mana saja, ya. Jadi pada waktu malam maupun di gereja, pasti pada di sekolah, walaupun kita sakit atau kita senang, pasti melakukan doa, ya. Kita pasti di dalam doa bersama-sama, ya adik-adik. Apa sih topik-topik doa yang kita doakan? Biar Bang kasih tahu ya. Topik yang kita doakan ya tidak lain kayak misalkan memberikan kesehatan, panjang umur, ya, kepintaran, dan sebagainya. Berdoa bersama harus dilakukan terus-menerus adik-adik, bersama keluarga, supaya kita diberikan kekuatan, ya, dan diberikan Tuhan, semuanya diberkati, ya. Dan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya anak-anak sekolah minggu juga dimampukan terus-menerus bersama dengan keluarga, teman, saudara-saudara, dan kita dalam keadaan apapun, ya. Sekarang aku mau tanya,
Kenapa sih kita berdoa? Karena berdoa itu merupakan ciri khas orang Kristen, ya. Sama seperti ini, kita buka di Amsal 15 ayat 29. Ayat 29. Di sini berkata, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa yang benar didengarnya. Berarti apakah doa orang yang tidak benar itu tidak didengar? Pasti semua doa didengar, ya. Coba kita buka di Yohanes juga. Tadi di Yohanes ada. Abang sempat baca, sempat lihat-lihat di Yohanes 15 ayat 7. Nah, di sini kita membuktikan bahwa kita pasti dikendaki dengan doa, pasti doa itu dikabulkan. Di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Berarti memang Tuhan akan menerimanya, ya. Demikian juga abang mau tanya, apa sih tujuan dari doa itu? Yang pertama, karena doa itu merupakan suatu kebutuhan, ya. Seperti yang kita lihat dari pertama tadi, karena kita juga doa maupun sakit, maupun makan, maupun di gereja, maupun di sekolah, mau kita senang, mau kita sedih, pasti karena doa itu merupakan kebutuhan kita sehari-hari, ya. Yang kedua, supaya tujuan kita berdoa itu supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kita seperti tadi yang abang bilang juga, kalau kita bercerita dengan Tuhan, kita curhat itu melalui doa. Dan itu merupakan suatu tujuan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, adanya permintaan atau kebergantungan. Apa sih permintaan ini? Permintaan itu sama seperti adik-adik minta berkat, ya. Minta berkat seperti supaya kita diberi kesehatan. Mungkin di adik-adik juga ada yang ingin meminta doa kepada Tuhan seperti aku ingin beli sepeda dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu. Yang keempat itu karena iblis setan itu sedang menyerbu kita gitu. Ibarat kata sedang berusaha untuk menghancurkan kita. Di sini terdapat di 1 Petrus ayat 5, 1 Petrus 5 ayat 8, ya. Kamu juga harus bersabar dan harus dengan hatimu karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Nah, di situ juga kelihatan karena dari sinilah pasti ya iblis juga menghancurkanmu. Coba dari 1 Petrus 5 ayat 8 tadi, ya. Ya, betul. Coba kita buka di 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, coba ya. Di sini tadi tujuan kita iblis sedang berusaha menghancurkan kita yang terdapat di 1 Petrus 5 ayat 8. Baiklah. Sabarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sesuai kan? Di sini terdapat karena iblis sedang berusaha menghancurkan kita. Entah melalui itu dari segi kita bergaul atau bermain dengan teman-temanmu, entah melalui hasutan orang-orang, ya. Yang kelima, Tuhan ingin mendekatimu, ya. Tuhan selalu bersamamu, ya. Karena Tuhan selalu bersamamu, pasti kita berdoa untuk supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena dimanapun Tuhan tidak pernah jauh dari kita, tapi malah kita yang kadangkala
sering jauh dari Tuhan, seperti itu. Untuk tugas-tugasnya untuk kelas kecil ya, coba. Untuk kelas kecil itu menceritakan apa sih pengalaman kalian dalam melakukan doa bersama. Mungkin seperti melakukan doa makan, pasti pas doa makan itu kita melakukan doa bersama-sama. Apalagi terkadang dalam kita orang Batak pasti ada namanya anak yang paling kecil melakukan memimpin doa gitu. Apa sih pengalaman adik-adik ya dalam memimpin doa tersebut? Apakah ada namanya kebanggaan ya, ada namanya senang gitu kan. Dan yang kedua, untuk kelas besar ya, untuk kelas besar menceritakan juga pengalaman arti berdoanya dan memvideokan mengenai berdoa ya, memvideokan gimana sih cara adik-adik berdoa, seperti yang tadi abang bilang, apa sih tahapan-tahapan kita dalam melakukan doa. Itu untuk kelas besar. Dan para remaja cukup simple, hanya satu tugas, yaitu tujuan kita dalam berdoa. Yang tadi ada 5 tujuan ya dalam berdoa. Baiklah, hanya segitu saja untuk sharing firman kita pada hari Minggu ini. Semoga adik-adik dapat menjabarkan, dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kiranya adik-adik selalu mengumpulkan, karena tugas ini pasti akan dinilai untuk kedepannya, entah melalui nilai agama adik-adik dan sebagainya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, yang terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan Tuhan, karena kami telah selesai melakukan sharing Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan, dan selalu Tuhan senantiasa memberkati kita Tuhan. Tuhan, karena kami sebentar lagi akan pulang untuk mengakhiri Tuhan video kami Tuhan masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya semua ini dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami hanyalah manusia yang berdosa Tuhan, kiranya Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk Abang Kevin. Sekarang untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi doa mengubah segala sesuatu. Katakan saat keadaan sekeliling. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku,
silakan untuk berdiri untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeay, selesai ibadahnya adik-adik ya. Gimana tentang berdoa ya tadi ya. Jadi jangan lupa selalu doa setiap hari, Setiap saat ya, Kak, kalau Setiap berdoa saat. kalau Dan bisa. untuk tugas-tugasnya ya, tadi ya udah dikasihkan ya sama Bang Kevin ya. Jangan lupa Dikerjakan dan dikumpulkan. Yes, betul. Dan Karena jangan- hasil dari tugasnya akan kita masukkan ke rekaman Iya, minggu depan. betul sekali. Mulai ramai juga. Betul Iya. ya, untuk nilai Nilai aja. juga ya adik-adik ya. Nah adik-adik jangan lupa juga untuk selalu ikuti ibadah minggu depan ya, karena minggu depan ada ibadah online lagi dong Oke, betul, pastinya. Kak. Oke adik-adik. Demikian juga kami Guru Sekolah Minggu tetap melakukan taatan protokol 5M. Ya betul. Yang pertama. pertama adalah Menggunakan masker, Secondly, 2, mencuci tangan atau menggunakan hand hand sanitizer, sanitizer. Betul sekali. Dan yang ketiga, menjauhi kerumunan, menjauhi kerumunan dan jaga menjaga jarak.